Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing atau berbagi tips cara mengatasi merpati mancet bertelur. Nah, di video ini sengaja saya buat khusus yang bertanya, yang inbox saya nih, yang DM saya, yang komentar juga. Jadi menanyakan, Bang, gimana sih caranya ini merpati saya ini mancet bertelur. Jadi udah 1 bulan merpatinya nggak bertelur. Nah, di sini saya akan sharing, saya akan bagikan buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, seperti apa videonya? Yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas saja. Gimana sih untuk menangani merpati yang mancet bertelur? Nah, sebetulnya saya sudah pernah buat video cara merpati cepat bertelur, cara mengatasi merpati yang telat bertelur, sudah banyak videonya. Cuman di kali ini kemungkinan ini teman-teman yang bertanya nih, yang inbox ke saya melalui Facebook, jadi menanyakan, Bang, merpati saya ini awalnya itu dia nelornya normal. Nah, setelah beberapa minggu, beberapa bulan, dia mancet bertelur. Dah, Bang, itu kenapa? Banyak faktor yang menyebabkan merpati kalian itu mancet bertelur. Nah, faktor yang pertama kalian harus ketahui dulu, yaitu biasanya proses kawinnya kurang tepat atau kurang mengenai. Nah, jadi itu juga bisa menyebabkan si betina, merpati betina itu mancet bertelur. Nah, terus juga nutrisi. Nah, di video sebelumnya itu saya sudah pernah bahas. Jadi kekurangan nutrisi baik merpati jantan maupun merpati betinanya. Nah, di sini saya akan bagikan tipsnya buat kalian agar merpati yang mancet bertelur nih, yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun merpatinya mancet atau nggak bertelur. Nah, kecuali merpati mandul. Cuman biasanya merpati mandul itu ditandai dengan telurnya biasanya bening terlebih dahulu. Jika kalian sudah mengetahui bahwa merpati yang terakhir itu telurnya bening atau nggak ada bagian dalamnya, nggak ada kuning telurnya, itu berarti ke depannya itu merpatinya akan mengalami mandul. Mungkin si merpati jantan ataupun betina ini sudah masuk umur, jadi udah tua. Cuman kalau merpati, kalau saya pribadi nih, bahkan udah yang bertahun-tahun masih tetap lancar produksi. Ya, kita langsung bahas saja gimana sih untuk mengatasi nih merpati yang betinanya, baik betina maupun merpati jantannya, mancet bertelur. Nah, yang pertama itu kalian bisa memberikan asinan. Nah, untuk asinannya bebas, bisa memakai cangkang telur yang kalian tumbuk-tumbuk atau hancurkan terlebih dahulu. Bisa juga memakai grit. Nah, bisa juga kalian memakai terasi. Nah, untuk terasi itu udah pernah bahas di video sebelumnya. Kalian boleh memakai terasi apa aja. Nah, ada yang bertanya, Bang, kalau terasi ini boleh nggak? Boleh, apa saja. Yang penting itu terasi. Kalau betinanya itu benar-benar mancet, kalian bisa melepasnya. Jadi, melepas merpatinya, dilepas bebas, diumbar. Nah, ingat untuk pengumbaran juga kita harus kontrol waktunya. Jadi, setiap pagi kalian bisa melepas si merpatinya itu, biasanya merpatinya dengan sendirinya ngasin atau makan batu-batuan kecil. Nah, itu bagus untuk si pencernaan merpati. Kenapa? Karena merpati ini kalau nutrisinya, pencernaannya kurang bagus, menghasilkan telur di dalam kandungan merpatinya itu kurang cepat diproduksi atau diproses oleh bagian reproduksi si merpati. Jadi bagus ya untuk
pelepasan merpati, pelepas liar, secara bebas itu bagus untuk meningkatkan reproduksi si merpati. Nah, terus apalagi Bang untuk merpati yang mancet bertelur? Nah, kalian bisa memberikan minyak ikan. Nah, minyak ikan ini bagus sekali untuk kandungan merpati si betina. Jadi, pemberian minyak ikan ini kalau saya pribadi itu wajib hukumnya untuk agar merpatinya itu teratur bertelur, agar merpatinya tidak mancet dan tepat bertelur. Kenapa Bang harus tepat bertelur? Karena untuk merpati yang dimainkan itu biasanya harus mendapatkan settingan yang tepat. Semakin betinanya tepat bertelur, semakin bagus giringnya. Nanti alhasil ketika dilombakan itu giringnya maksimal. Jadi teman-teman yang merpatinya mancet ini mungkin kepusingan. Jadi awal itu dia si merpatinya itu normal. Jadi setiap minggu itu bertelur. Nah, setelah beberapa kali bertelur nih teman-teman yang menanyakan, yang inbox saya itu tiba-tiba sampai 1 bulan itu tidak bertelur Bang. Kenapa itu? Itu banyak faktor, banyak yang mempengaruhi seperti itu. Nah, untuk faktor yang paling terlihat itu biasanya proses kawin. Nah, proses kawin sendiri ini teman-teman harus benar-benar pantau. Jadi ketika merpatinya kawin, usahakan tidak terganggu oleh binatang, oleh kita manusia sebagai pemiliknya, oleh merpati lain. Biasanya itu kalau proses kawin ada pejantan lain, biasanya dia menghajar merpati yang mau kawin. Nah, seperti itu. Kalau keseringan seperti itu biasanya mengakibatkan merpatinya mancet bertelur karena tidak ada proses pembuahan di dalam reproduksi merpati betina. Jadi kita harus ketahui dulu, setelah kalian sudah mengetahui apa sih penyebabnya, apa sih faktornya yang membuat merpati kesayangan kalian ini macet bertelur, yaitu setelah udah diketahui baru kita melakukan tindakan seperti pemberian terasi, pemberian grid, pemberian cangkang telur yang sudah dihancurkan. Nah, ingat teman-teman, ketika merpatinya sudah bertelur pun kalian tetap memberikan terasi, grid, cangkang telur yang sudah dihancurkan. Jadi jangan merpatinya sudah rutin bertelur terus tiba-tiba kalian hentikan pemberian seperti terasi, grid. Tetapi biasanya kalau sudah lancar bertelur kita cukup memberikan dengan grid saja, cukup, nggak perlu terasi. Ini kalau terasi ini sangat bagus sekali untuk pencernaan merpati. Bang, apa hubungannya pencernaan dengan merpati macet bertelur? Ya, jadi begini kan, kalau makanan yang dimakan si merpati itu kan berbentuk biji-bijian dan sangat keras. Nah, gunanya terasi itu untuk menghaluskan, jadi mempermudah pencernaan si merpati. Nah, terus hubungannya apa Bang dengan merpati yang macet bertelur? Sangat ada hubungannya. Karena setiap merpati kalau tidak mendapatkan nutrisi dengan baik atau dengan seimbang, ya mengakibatkan merpatinya akan macet bertelur. Jadi ini sangat penting. Jadi teman-teman jangan mengabaikan si pemberian terasi. Grid juga bagus, cuman kalau bedanya antara grid dengan terasi, kalau terasi itu gunanya melunakkan makanan-makanan seperti jagung di dalam pencernaan. Nah, sedangkan grid ataupun cangkang telur dia berfungsi menghancurkan biji-bijian di dalam pencernaan merpati, sehingga si merpati mendapatkan keseimbangan nutrisi. Nah, setelah mendapatkan keseimbangan nutrisi, alhasil merpatinya akan rajin bertelur, dapat bertelur. Tidak ada lagi kata mancet bertelur. Nah, setelah bertelur teman-teman harus tetap memberikan grid. Kenapa? Karena setiap merpati itu setiap harinya membutuhkan nutrisi yang seimbang. Jadi kemungkinan teman-teman memberikan grid ketika merpatinya macet bertelur atau ketika merpatinya telat bertelur. Nah, setelah sudah lancar, kalian menghentikan pemberian grid
menghentikan pemberian terasi, menghentikan pemberian cangkang telur. Nah, ini kebanyakan yang salah kaprah. Jadi jangan seperti itu. Jadi tetap kalian harus memberikan nutrisi minyak ikan. Nah, penting juga nih, kalian bisa memberikannya kalek atau obat tulang. Nah, itu kalian bisa beli di apotek di daerah kalian, itu banyak. Ini obat tulang. Bang, apa hubungannya obat tulang dengan merpati yang mancet bertelur? Tentu jelas ada hubungannya, karena kalek ini bagus sekali, sangat tinggi kalsium, jadi bagus untuk reproduksi si merpati. Bang, fungsinya buat apa? Jadi ketika kalian memberikan secara rutin, itu cangkang telur akan mendapatkan nutrisi yang bagus, sehingga cangkang telurnya tidak lembek, tidak lunak. Terus juga nanti bagian cangkang telurnya itu akan kuat, keras. Nah, ini bagus untuk si merpati. Kalau cangkang telurnya itu si merpatinya lembek atau lemas, mengakibatkan bisa-bisa macet di dalam reproduksi si merpati. Jadi dia sudah bertelur, sudah ngandung, cuman tidak bisa mengeluarkan telur. Nah, itu nanti mungkin di video selanjutnya nanti saya akan buatin cara memaksa mengeluarkan telur merpati. Nah, ini juga sangat bahaya ya untuk si merpati. Jadi kasihan, kalau saya pribadi itu kasihan mengeluarkan secara paksa si merpati. Nah, terus apalagi sih Bang tipsnya bagaimana agar merpati yang mancet bertelur agar nantinya itu rutin lagi bertelur, lancar lagi bertelur, yaitu kalian harus sering-sering memandikan. Jadi untuk memandikannya seperti ini. Sumama kita dimulai dengan hari Senin. Hari Senin kalian mandikan. Hari Selasa tidak perlu dimandikan. Nah, hari Rabu dimandikan terus selama 1 minggu. Lakukan selang-seling. Nah, itu juga bagus untuk si merpati. Kenapa? Karena memandikan merpati itu berfungsi merangsang hormon si merpati. Jadi kedua merpatinya itu hormonnya akan terangsang. Nah, mengakibatkan si merpati itu rajin kawin. Nah, semakin banyak merpatinya kawin, semakin memicu merpatinya berproduksi atau bertelur. Nah, terus apalagi sih Bang tipsnya untuk merpati yang mancet bertelur? Kalian bisa memberikannya perawatan secara insentif. Jadi kalian bisa menjemurnya secara rutin. Jemur merpati baik jantan maupun betina. Nah, untuk durasinya berapa lama? Cukup 1 jam. Jadi sebentar saja, nggak perlu terlalu lama. Kalian bisa menjemur merpatinya selama 1 jam, terus simpen lagi. Nah, itu juga bagus untuk mengatasi merpati yang macet bertelur. Jika merpatinya sudah lancar bertelur, sudah tepat bertelur, kalian harus tetap memberikan grit, asinan, cangkang telur, dan juga terasi. Grit ini gunanya apa sih Bang untuk si merpati? Jadi grit ini berfungsi untuk menghancurkan biji-bijian seperti jagung, terus kacang tanah, terus kacang hijau. Dia bagus sekali menghancurkan. Jadi proses pencernaannya akan semakin cepat dihancurkan oleh grit. Nah, biasanya kalau kita rutin memberikan grit, memberikan asinan, itu merpatinya 1 minggu itu sudah bertelur. Makanan yang bagus sekali untuk memancing proses reproduksi merpati. Apa sih Bang itunya makanannya yang bisa memicu merpati ini bertelur? Yaitu kalian harus memberikannya kacang hijau. Ini sangat ampuh sekali untuk mengatasi merpati yang mancet bertelur. Jangankan mancet, hanya 1 bulan, yang sudah berbulan-bulan pun kalau kalian memberikan kacang hijau secara rutin, secara teratur, nah insya Allah itu si merpatinya yang tadinya tidak bertelur akan bertelur kembali. Yang berbulan-bulan tidak bertelur akan bertelur kembali. Yang merpatinya tidak tepat bertelur akan tepat kembali bertelurnya. Pemberian secara rutin, merpati yang mancet bertelur insya Allah akan bertelur kembali. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan juga merpati kalian yang tidak bertelur atau mancet bertelur jadi bertelur kembali.
Oke teman-teman, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.